Bab 201. Panggil atasanmu ke sini. Aku mau mengajukan keluhan. Apa katamu? Dia cuma pesuruh. Jin Qiao tercengang. Lelucon macam apa itu? Bagaimana dia bisa mengendarai supercar? Sekalipun kau salah menuduh seseorang, kau harus punya alasan yang masuk akal. Untuk apa aku berbohong padamu? Kalau kau tidak percaya, tanya saja Weiran, kata Sun Ning. Jin Qiao menatap Zhao Weiran dengan penuh tanya, seolah ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut. Kak Lin sebenarnya cuma pesuruh, tapi dia juga jago fisika. Dia membantuku menulis tesis kelulusanku. Sun Ning mencibir, Qiao, sekarang kau tahu apa yang terjadi. Dia hanya seorang pesuruh. Dia sama sekali bukan pria kaya dan tampan. Bagaimana mungkin? Jin Qiao jelas tidak percaya. Bagaimana mungkin orang kaya dan tampan ini bisa berkeliling menjadi pesuruh? Kamu tidak tahu itu, sela Zhang Jian. Dari sudut pandang finansial, ini adalah cara pemasaran. Sebuah sarana pemasaran. Beberapa hari yang lalu, Didi meluncurkan bisnis mobil mewah. Saya menduga Meituan juga meluncurkan bisnis pesuruh mobil mewah. Dia hanya tampan dan menjadi salah satu pengemudi mobil mewah itu. Sesederhana itu, kata Zhang Jian sambil tersenyum. Waktu itu, kamu menolak Sun Ning karena seorang pesuruh. Itu sungguh bukan pilihan yang bijak. Sun Ning berdiri. Qiao, aku tahu kamu menolakku secara impulsif waktu itu. Sekarang setelah kamu tahu kebenarannya, kamu tidak akan menolakku, kan? Aku mau, kata Jin Qiao, aku orang yang dangkal. Aku suka orang yang tampan. Lelucon apaan? Sun Ning geram. Dia cuma pesuruh. Dia bahkan gak bisa menghidupi dirinya sendiri. Apa yang kamu suka dari dia? Saya suka ketampanannya. Sun Ning. Baiklah. Kalian berdua tidak perlu membahas ini lagi. Zhang Jian berkata, ayo kita main saja. Aku akan menyewa perahu dulu. Jangan biarkan dia memengaruhi suasana hatimu saat kita bermain. Saudara Lin, kalian juga di sini untuk nongkrong, kan? Tanya Zhao Weiran. Ya, temanku datang dari Yanjing, dan aku akan mengajaknya berkeliling. Apakah kalian berdua? Apakah menurutmu dia terlihat seperti anjing? Zhang Lagu, kamu tidak bisa mengkhianati saudaramu hanya untuk mendapatkan gadis. Namun, cara mendekati gadis-gadis ini sungguh baru. Dia harus menuliskannya. Zhao Weiran mencibir. Bukan itu maksudku. Kalau cuma kalian berdua, kita bisa pergi bareng. Pasti lebih ramai kalau ada lebih banyak orang. Ran, yang datang main hari ini semuanya teman sekelas kita. Kenapa kamu mengundang dua orang luar? Tanya Zhang Jian dengan enggan. Bukankah kita akan pergi ke Belanda kali ini? Seharusnya aku yang berhak mengundang mereka, kan? Kata Zhao Weiran. Hanya karena kita berbagi tagihan, bukan berarti kamu bisa melakukan ini. Kamu harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Zhao Weiran tidak mengatakan apa-apa. Dia memang belum memikirkannya matang-matang. Tidak apa-apa. Kita sepakat. Gadis-gadis di kelompok yang sama berkata, baiklah, kami akan memilih. Minoritas akan mengikuti mayoritas. Sebelum Zhang Jian dan Sun Ning sempat berkata apa-apa, keenam gadis dalam kelompok yang sama mengangkat tangan. Dua dari mereka tidak mengangkat tangan. Zhang Jian, Sun Ning. Sekarang jam 6:4. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kata Zhao Weiran. Zhang Jian sangat marah hingga ingin mengumpat. Tidak mudah baginya untuk mengatur perjalanan, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu orang ini. Orang ini sengaja mempersulitnya. Lupakan saja. Kalian semua teman sekelas, dan kami orang asing. Tidak baik bagi kami untuk ikut campur. Sewa saja perahu dan bersenang-senanglah. Tapi kalau kamu punya lebih sedikit orang, jadi membosankan pergi ke laut. Ran, mereka akan pergi sendiri, jangan ikut campur. Zhang Jian berkata, aku akan menyewa perahu, ayo pergi sekarang. Baiklah kalau begitu, kata Zhao Weiran dengan lesu. Ambilkan aku kapal pesiar kecil, kata Lin Yi di meja resepsionis. Tidak mungkin, kalian kesini untuk menyewa kapal pesiar. Zhang Jian pura-pura terkejut. Kukira kalian kesini untuk menyewa perahu kecil. Apa? Tidak. Bukan itu, kata Zhang Jian. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa spesifikasi dermaga Wangjiang relatif tinggi. Harga sewa kapal pesiar kecil selama 3 jam adalah $1.500. Setelah itu, Anda akan dikenakan biaya $800 per jam. Dengan gaji Anda saat ini, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Ini seharusnya urusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ini memang urusanmu. Aku tidak berhak terlalu ikut campur. Tapi untuk orang-orang sekelasmu, lebih baik tidak usah sok penting, kata Zhang Jian. Kalau kamu bawa cewek-cewek cantik, aku nggak akan ngomong apa-apa. Kamu bawa cowok ke sini buat main, dan kamu masih pura-pura kaya. Itu agak menarik. Benar, kata Sun Ning.
Kalau kamu mau menunjukkan semua ini di depan Kiao Kiao dan Wei Ran, itu malah makin gak ada gunanya. Kamu harus lebih mikirin dompetmu. Lupakan kakak Jian, bahkan aku nggak bisa bersaing denganmu. Apa gunanya berpura-pura? Tuan-tuan, saya sarankan Anda menarik kembali apa yang Anda katakan tadi, kata karyawan wanita di meja layanan. Dari mana orang-orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk mengejek Tuan Lin karena tidak punya uang? Ambil kembali. Kenapa kau ingin mengambilnya kembali? Zhang Jian berkata, mungkinkah kau punya pikiran tertentu karena dia tampan? Apa itu sebabnya kau tidak menyukai kami? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kuharap kamu bisa lebih sadar diri. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu, kata Sun Ning. Kami datang ke sini untuk menyewa perahu, dan kami bahkan menyewa perahu besar. Bagaimana bisa kau bicara dengan dewa seperti itu? Layanan pelanggan macam apa itu? Dia cuma pekerja paruh waktu. Nggak perlu terlalu perhitungan. Zhang Jian menatap karyawan itu. Telepon bosmu. Aku mau lapor. Apakah kamu yakin ingin mencari bos kami? Ya, kata Zhang Jian, aku harus melaporkanmu hari ini. Melihat dia tampan, kau malah menempel padanya tanpa malu-malu. Layanan pelanggan di dermaga Wangjiang benar-benar mengkhawatirkan. Baiklah, saya akan segera menelepon manajer. Resepsionis perempuan itu orangnya tidak takut masalah. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk menangani masalah ini, dia tinggal panggil manajer bisa saja. Baiklah, Zhang Jian, bisakah kau berhenti main-main, kata Zhao Weiran. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu mengeluh tentang dia? Ran, kamu salah tentang itu, kata Zhang Jian. Saya di sini untuk menghabiskan uang. Saya berhak mendapatkan layanan terbaik. Tapi, dia memperlakukan saya seperti ini. Jangan bilang saya tidak berhak mengeluh. Tapi kamu membesar-besarkan masalah kecil. Uangnya cuma sedikit, tapi kamu malah menindas orang seperti ini. Keterlaluan. Zhao, kamu seharusnya tidak ikut campur, kata Sun Ning. Kurasa mereka pengganggu yang mengira kita mudah diganggu hanya karena kita pelajar. Baiklah, kita perlu mendapatkan penjelasan untuk ini, kata pria satunya. Lin Yi tidak berdaya. Bukankah dia tampan, kaya, dan terpelajar? Apa perlu mempermainkannya seperti ini? Saat Zhao Weiran dan Zhang Jian tengah berdebat, Bisong Jiang berjalan menghampiri beberapa eksekutif. Manajer kami sudah datang. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bilang ke dia, kata resepsionis perempuan itu. Melihat Bisong Jiang, Zhang Jian tersenyum. Jangan repot-repot, bahkan jika kamu menyerah sekarang, aku akan tetap mengajukan keluhan. Resepsionis perempuan ini benar-benar terlalu tergila-gila. Apa dia tidak mempertaruhkan pekerjaannya, kata para penonton. Hanya karena dia tampan, dia berani membantah pelanggan. Kurasa dia tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya. Setiap tahun ada orang bodoh, tapi tahun ini banyak sekali. Dia menyinggung dewa kekayaan. Itu pantas baginya. Saat semua orang tengah berdiskusi, Bisong Jiang berjalan mendekat bersama orang-orangnya. Zhang Jian hendak melangkah maju untuk berbicara ketika dia melihat Bisong Jiang berdiri di depan Lin Yi. Bos Lin, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang sehingga aku bisa menjemputmu? Bab 202. Jangan menindas gadis. Aku di sini cuma buat senang-senang. Aku nggak mau ribut-ribut. Benar. Bisong Jiang tersenyum dan berkata, Presiden Lin selalu rendah hati. Percakapan kedua orang itu membuat orang lain yang hadir tercengang. Kamu, apa yang kamu panggil dia? Zhang Jian berkata dengan takut dan gentar. Ini bos dermaga Wangjiang kita. Apa yang ingin kau katakan? Bisong Jiang menatap Zhang Jian dan bertanya. Kudengar kau ingin mengajukan keluhan terhadap karyawan kita. Hanya karena dia membela hak-hak bos kita, kau tidak tahan. Semua orang bingung. Dermaga Wangjiang milik orang ini. Bukankah dia hanya seorang pesuruh? Bagaimana mungkin dia menjadi bos dermaga Wangjiang, kata Zhang Jian keras. Ada yang mungkin salah paham, kata Lin Yi. Didi memang punya bisnis mobil mewah, tapi Mei Tuan tidak. Koenigsegg itu memang punyaku. Benar-benar kacau. Zhang Jian dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa lagi. Mengemudikan mobil super, menjalankan tugas, dan menulis makalah untuk orang lain, apakah itu sesuatu yang akan dilakukan seseorang? Oh ya, bukankah kalian ingin menyewa kapal besar? Aku akan memberimu diskon 90%. Terima kasih atas dukungan kalian, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu bos dermaga Wangjiang. Tanpa menyebutkan kekayaan Lin Yi yang sebenarnya, dermaga Wangjiang sendiri lebih dari apa yang bisa diperoleh keluarga Zhang dalam beberapa kehidupan. Tidak apa-apa. Selama kamu mengeluarkan uang, kamu adalah Tuhan kami. Lin Yi berkata, kalau bukan karena dukungan kalian, mungkin saya tidak akan bisa mengendarai mobil sebaik Koenigsegg. Terima kasih banyak. Zhang Jian. Tamparan wajah ini. Dia sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Liu kecil,
Presiden Lin dan teman-temannya sudah datang. Cepat siapkan kapal pesiar mewah yang baru dibeli, kata Bisong Jiang. Baiklah, pergilah. Aku hanya jalan-jalan. Jangan berlama-lama di depanku. Oke. Setelah Bisong Jiang pergi, aula kembali tenang seperti biasa. Tak seorang pun menyangka bahwa pria tampan ini ternyata adalah bos dermaga Wang Jiang. Saudara Lin, kau sungguh luar biasa. Dermaga sebesar ini ternyata milikmu. Mata Zhao Weiran berbinar-binar. Tidak apa-apa. Itu cuma dermaga. Tidak segila yang kamu kira. Zhang Jian merasa sedikit kesal. Ran, kamu kan primadona kampus teknik. Bisakah kamu tidak terlalu tergila-gila? Aku tidak tergila-gila, dan itu bukan karena kakak Lin kaya. Itu karena dia sudah sangat kaya, tapi dia masih bersikeras menjalankan tugas untuk menghasilkan uang. Itu sangat menggembirakan. Zhang Jian, Sun Ning, ini sungguh menggembirakan. Dia bisa saja menjalankan tugas selama 10.000 tahun, dan dia tidak akan mampu membeli dermaga Wang Jiang. Saudara Lin, bolehkah kami pergi naik perahumu? Tanya Zhao Weiran. Tentu, kita semua akan bersenang-senang, kata Lin Yi. Tapi apa kau yakin mereka tidak keberatan? Tidak apa-apa. Biar mereka sewa perahunya sendiri. Kami akan naik perahumu. Tidak masalah. Zhang Jian dan Sun Ning ingin mati. Betapa asyiknya bergaul dengan beberapa pria yang tersisa setelah para gadis pergi. Apakah dia seharusnya pergi ke laut untuk bermain dengan sesnya? Lin Yi menyiapkan semua kapal pesiar dalam waktu sekitar setengah jam. Ada 3 lantai di kapal, atas, tengah, dan bawah. Kapal pesiar ini memang bukan yang terbesar di dermaga Wang Jiang, tapi jelas yang paling mewah. Di sisi lain, kapal pesiar Zhang Jian dan yang lainnya seperti perahu nelayan kecil, tidak sedap dipandang. Ya Tuhan, kapal pesiar ini terlalu bagus. Mata Jin Qiao berbinar. Ini bahkan lebih mewah daripada yang kulihat di TV. Baju renang yang baru kubeli akhirnya akan berguna. Aku juga ingin berubah. Zhao Weiran dan gadis-gadis lainnya dengan bersemangat pergi berganti pakaian renang. Ketika mereka keluar, hidung Zhang Song hampir berdarah. Angka ini terlalu bagus. Meskipun penampilan Zhao Weiran lebih baik, fisik Jin Qiao lebih baik. Yang satu C dan yang lainnya A, tetapi perbedaannya tidak penting. Kakak Lin, kenapa kamu terus melihat Qiao dan tidak melihatku? Apa baju renangku kurang bagus? Tanya Zhao Weiran. Bukan berarti baju renangmu tidak bagus, hanya saja kamu tidak sebesar itu. Jangan menindas gadis-gadis. Di atas kapal pesiar, Zhao Weiran, Jin Qiao, dan beberapa gadis lainnya berebut memamerkan tubuh mereka di depan Lin Yi. Zhang Jian dan yang lainnya yang mengikuti di belakang merasa kasihan. Saya akhirnya berhasil membuat gadis-gadis ini keluar, dan kalian sungguh beruntung. Para siswa, ada wifi di kapal, dan sinyalnya cukup bagus. Mau main game video bareng, kata Zhang Song bangga, seolah-olah ia telah menemukan cara untuk mengalihkan perhatian mereka dari Lin Yi. Permainan apa? Bukankah kita lebih seru daripada permainan? Tanya Jin Qiao. Lagu Zhang. Qiao, apa kalian lapar? Kami akan pergi memancing, dan kami akan memasakkanmu ikan bakar, kata Sun Ning dari kapal seberang. Kami sudah menyiapkan semuanya di kapal. Kamu tidak perlu memancing untuk makan di sini. Sun Ning. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu. Lin Yi berbaring di tempat tidur di dengan nyaman, menikmati angin laut. Dia sibuk sejak dia mendapatkan sistem itu, dan ini adalah pertama kalinya dia begitu santai. Dering, dering, dering. Ponselnya berdering. Ia mendapati He Yuan yang meneleponnya, dan langsung menutup telepon. Tidak mudah baginya untuk menemukan hari untuk bersantai, dan dia tidak bisa membiarkannya merusaknya. Lin, angkat teleponnya. Sisko ingin kita mentransfer uangnya. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yi menelepon kembali ketika dia melihat pesan He Yuan. Dia ingin bersenang-senang, tetapi dia tidak boleh melewatkan hal-hal penting. Lin, kamu di mana? Tanya He Yuan dengan curiga. Saya di Afrika, kata Lin Yi serius. Saya baru saja berbicara dengan beberapa kepala suku tentang pengembangan sumber daya air. Anda akan ke Afrika untuk berbicara tentang pengembangan sumber daya air? Tanya He Yuan. Ya, aku sudah memikirkannya. Aku berencana menginvestasikan 1 miliar untuk menarik gunung es dari Antartika dan mengirimkannya ke Afrika. Bukankah itu ide yang bagus? Uangnya ada di tanganku. Jangan pikirkan proyek gunung es di Afrika. Lagi pula, aku dengar seseorang di telepon tadi bicara soal kaki putih. Apa kau benar-benar di Afrika? Tanya He Yuan. Ya, itu yang dikatakan seseorang tentangku. Jangan terlalu dipikirkan, kata Lin Yi. Jika kau tertarik, kau bisa meminjam kedua kakiku yang panjang dan putih ini untuk malam ini. Oke, Lin Yi. Kau seharusnya sedikit lebih pendiam, sialan. Dengan adanya CFO seperti itu, sepertinya mereka harus mendiskusikan semuanya pada siang hari,
atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Baiklah, sudahlah. Ayo kita mulai, kata Lin Yi. Ada apa dengan Cisco? Kenapa mereka meminta kita membayar kontrak yang baru saja kita tanda tangani? Itulah yang dikatakan Yun Jiming. Dia ingin uang muka sebesar 500 juta sebelum mereka mulai produksi, dan dia sangat bersikeras. Lin Yi sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, pihak kedua akan menyediakan barang terlebih dahulu sebelum pihak pertama mengirimkan uang. Akan tetapi, saat itu, mereka bahkan belum melihat barangnya, dan mereka sudah membicarakan tentang mendapatkan uangnya. Orang-orang ini benar-benar waspada. Tampaknya Cisco masih ragu-ragu dengan proyek ini. Baiklah, kirim uangnya dulu, kata Lin Yi. Tapi ada satu hal yang perlu diperjelas. Sisa 2,5 miliar hanya bisa dibayarkan setelah semua barang diproduksi. Seseorang tak tega berpisah dengan anak demi memancing serigala. Untuk permainan catur ini, ada baiknya mengeluarkan uang untuk membeli umpan. Presiden Lin, apa kau benar-benar akan membayar? Bukankah kita hanya berpura-pura? He Yuan, yang berasal dari latar belakang keuangan, sangat sensitif terhadap uang dan menimbulkan keraguannya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Aku diciptakan di bumi ini untuk berguna, jadi jangan khawatir. Uang yang kubelanjakan sekarang akan kembali di masa depan. Jangan takut. Baiklah, saya akan bicara dengan mereka sekarang. Kalau mereka tidak bisa mengirimkan sisa barangnya, kami tidak akan memberi mereka uang muka, kata He Yuan. Orang-orang ini tidak tahu malu. Mereka ingin uang bahkan sebelum produksi dimulai. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tidak, kita harus mentransfer uangnya dulu, baru kita bahas persyaratannya, kata Lin Yi. Hah, kenapa? Kalau kita kirim uangnya, kita jadi kehilangan kemampuan bernegosiasi. Bab 203. Ikuti Lin Yi dan selamatkan dirimu. He Yuan tidak dapat mengerti apa yang dilakukan Lin Yi. Bagaimana mereka bisa membayar terlebih dahulu? Rasanya seperti tawar-menawar sayur. Kalau sudah bayar, apa gunanya tawar-menawar? Dan ini 500 juta, bukan 500. Apa terburu-buru, kata Lin Yi. Dengan ukuran Cisco saat ini, mustahil membuat mereka menghasilkan 2,5 miliar dalam waktu singkat. Sekalipun ditekan, itu percuma. Kalau terlalu keras, proyeknya bisa hancur begitu saja. Apa gunanya melakukan ini? Membayar uang muka sebesar 500 juta adalah cara terbaik untuk menunjukkan ketulusan kami. Itu akan membuat mereka sepenuhnya percaya pada kredibilitas proyek ini, kata Lin Yi. Sekalipun mereka tidak dapat menyelesaikan pesanan dan mendapatkan sisa 2,5 miliar dolar, mereka akan mencari jalan keluarnya sendiri. Bukankah kamu bilang Cisco tidak punya kekuatan sebesar itu? Sekalipun kita menekan mereka, itu tidak akan berhasil, kan, kata He Yuan. Lalu apa bedanya mengirim uang dulu dan mengirimnya belakangan? Ada perbedaan besar, kata Lin Yi. Apakah kamu masih mau mengeluarkan uang yang sudah masuk ke sakumu? Kalau Anda mengirim 500 juta kepada mereka, mereka mungkin langsung memasukkan pesanan ke tahap produksi dan menekan diri mereka sendiri. Cisco hanya bisa bertahan dalam situasi ini dan tidak akan bisa mendapatkan sisa uangnya bahkan jika mereka mati dalam prosesnya. He Yuan terdiam cukup lama, seolah mengerti maksud Lin Yi. Maksud Anda mereka akan mencari pembiayaan untuk sisa 2,5 miliar. Benar sekali, kata Lin Yi. Selain pembiayaan, mereka tidak punya cara lain untuk memenuhi pesanan, jadi tujuan kami akan tercapai. He Yuan menduga jika rencana Lin Yi berhasil, Cisco kemungkinan besar akan ditipu sampai mati. Sepertinya mereka benar-benar harus mengundang Buddha kembali. Dengan bos seperti ini, akan ada banyak tugas tidak bermoral yang menunggu mereka di masa depan. Menghasilkan uang adalah hal yang sekunder, menyelamatkan diri adalah hal yang lebih penting. Oh iya, masih ada yang ingin kukatakan, kata Lin Yi. Apa yang kita katakan tadi hanyalah tebakan. Meskipun kemungkinannya sangat tinggi, kita tetap harus memperhatikan apakah Cisco memiliki rencana pendanaan. Kamu dan Old Ki pantau terus. Apakah kalian bisa mendapatkan bonus akhir tahun atau tidak tergantung pada ini? Bos, bukankah agak tidak etis bagi kita untuk melakukan ini? Apakah kau lupa apa yang dikatakan pria impoten itu? Aku tidak lupa, kata He Yuan. Lin, waktu aku belanja di toko tertentu tadi, aku lihat Lightning Rod diskon 50% dan sudah termasuk ongkos kirim. Kamu mau? Apa barang-barang di toko semahal itu? Tanya Lin Yi. Coba lihat apa Pinduoduo punya. Ayo belikan satu untukku. Setelah menutup telepon, Lin Yi mencari tempat untuk tidur dan menitipkan ke-6 gadis di kapal kepada Zhang Song. Soal apakah ia bisa mengatasinya atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Sore itu, rombongan kembali ke dermaga dengan perahu. Zhao Weiran dan yang lainnya masih sedikit kecewa, tetapi cukup sekian untuk hari ini. Bagaimana perasaanmu? Menurutku ke-6 gadis itu cukup bagus. Apa kamu suka mereka? Tidak, kata Zhang Song lelah.
Sombong sekali, kata Lin Yi, Zhao Weiran dan Jin Qiao sama-sama jago, kan? Kamu masih nggak suka mereka. Kemampuan bermain mereka terlalu lemah. Zhang Song mendesah. Tubuh mereka mungkin setara denganku, tapi jiwa kami tidak selaras. Lin Yi menggaruk kepalanya. Apa-apaan ini? Bos, apakah kamu kenal gadis yang jago main video game? Ya, Lin Yi tidak ragu-ragu dan memberikan ide akun sugar kepada Zhang Song. Setelah kembali dari dermaga Wangjiang, Lin Yi membawa Zhang Song ke restoran terkenal di Zonghai dan makan enak. Ayo kita pulang dan tidur lebih awal hari ini. Kita akan mendaki gunung besok, kata Lin Yi. Mendaki gunung itu mustahil. Saya sudah pesan tiket pesawat pulang, kata Zhang Song. Kau pulang sepagi ini. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Kenapa kau tidak tinggal beberapa hari lagi? Lagi pula, ini semua uang perusahaan. Saya juga ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Tetapi siang tadi, bos saya mengirim pesan untuk menanyakan perkembangan proyek di sini. Dia meminta saya untuk segera kembali setelah selesai. Perusahaan masih memiliki banyak tugas yang menunggu saya, kata Zhang Song. Bos, jangan khawatir. Proyek ini akan berlanjut untuk sementara waktu. Mungkin saya akan datang ke Zonghai beberapa hari lagi. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda. Baiklah kalau begitu. Pekerjaan lebih penting, jadi aku tidak akan memaksamu. Telepon aku kalau kamu sudah pulang. Tentu saja. Siapa yang akan menerimaku kalau aku tidak meneleponmu? Zhang Song tertawa jahat. Kalian sudah menerima saya selama beberapa hari terakhir, jadi saya menghemat banyak biaya perjalanan. Setelah kembali ke Yanjing, saya akan mengganti koneksi broadband saya ke fiber, dan tidak akan ada yang mengeluh kalau kecepatan internet saya sudah kurang bagus. Lin Yi mengusap dagunya dan tiba-tiba menyadari bahwa mantan pacarnya, Yue Jiao, tampak seperti orang baik. Dia memang agak jalang, tetapi setidaknya dia tidak keberatan kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Setelah makan malam, Lin Yi mengajak Zhang Song berbelanja. Dia tidak ingin membuang-buang waktu gadis baik-baik dengan seseorang dengan IQ rendah. Lin Yi memberi Zhang Song sebuah Xbox dan PS3, yang akan membantunya melewati jalan sepinya menuju usia tua. Keesokan paginya, Lin Yi memasukkan barang bawaan Zhang Song ke bagasi dan mengantarnya ke bandara. Kembali di rumah, Lin Yi berenang beberapa putaran di kolam air dingin, menjernihkan pikirannya. Dia memilah barang-barang yang ada di depannya. Sisko telah jatuh ke dalam perangkapnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah menunggu. Setelah Sisko menerima deposit sebesar 500 juta dolar, mereka mati-matian memikirkan cara untuk menyelesaikan sisa pesanan chip sejumlah 2,5 miliar. Akan tetapi, jika mereka ingin menyelesaikan misi ini, Sisko sendiri tidak akan mampu melakukannya. Berdasarkan situasi saat ini, mereka punya dua pilihan. Melalui telepon, ia hanya membahas kemungkinan pertama dengan He Yuan. Pengaruh chip 1.0 dimaksudkan untuk membangun kredibilitas industri dan dengan gila-gilaan mengumpulkan dana dari tangan para kapitalis. Dengan posisi Sisko saat ini, memperoleh pendanaan dalam jumlah besar bukanlah masalah besar. Namun, ada kemungkinan kedua. Pesanan mesin fotolitografi yang diinginkan Long Xin telah disabotase. Tidak mengherankan, ini pasti karena modal di balik Sisko. Kalau tidak, dengan kemampuan Sisko, mereka tidak akan mampu menghentikan ASML untuk membatalkan kesepakatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemodal di balik Sisko adalah pelaku sebenarnya di balik ini. Ini adalah pilihan kedua yang dapat diambil Sisko, yaitu meminjam uang dari modal di belakangnya. Akan tetapi, kemungkinan ini lebih rendah. Dia sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Jika Sisko saja tidak mampu mengumpulkan modal sekecil itu, dia pasti hanya membuang-buang waktu. Lin Yi memejamkan mata untuk beristirahat. Dia memiliki hak mutlak untuk mengambil inisiatif dalam urusan Sisko. Begitu mereka menghabiskan semua tenaga dan sumber daya mereka dan siap mengirimkan barang, tibalah waktunya baginya untuk bergerak. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di wajah Lin Yi. Sejak saat itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan tercatat dalam buku sejarah industri chip. Bab 204. BYD terlalu berlebihan. Lin Yi mengesampingkan Sisko untuk sementara waktu. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mengatasi masalah seputar mesin fotolitografi. Itu adalah alat yang sangat diperlukan untuk membuat keripik. Namun, selain ASML, produk yang dibuat oleh produsen internasional lainnya tidak memenuhi persyaratannya. Hanya saja jalan menuju ASML sekarang terhalang. Lin Yi tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengembangkan dan memproduksinya melalui Long Xin sendiri. Hanya saja dia belum tahu siapa mata-mata itu, yang cukup menjengkelkan. Lin Yi meregangkan punggungnya. Dia perlu membicarakan hal ini dengan Lu Ying dan Sun Fuyu. Dengan pemikiran itu, Lin Yi menelepon Sun Fuyu. Tuan Lin, Anda ingin bertemu saya, tanya Sun Fuyu sopan setelah mengangkat telepon. Kamu belum makan siang, kan? Panggil Lu Ying,
Aku akan mentraktir kalian berdua makan siang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mata-mata itu masih berada di lembaga penelitian, dan Lin Yi memutuskan untuk mengubah tempat untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Mesin fotolitografi adalah hal terpenting saat ini, dan Lin Yi tidak ingin mengambil risiko apapun, jadi dia memutuskan untuk membahasnya di tempat lain. Kalau begitu, kami tidak akan repot-repot denganmu, kata Sun Fuyu sambil tersenyum. Kita mau makan di mana? Istana Raja Kepiting. Kita ketemu di pintu masuk 1 jam lagi. Oke. Lin Yi keluar dari kolam renang, berganti pakaian, dan pergi. Pikiran Lin Yi tidak berhenti sama sekali selama proses ini. Meskipun ia sudah memiliki ingatan sang master dalam benaknya, dan semua pengetahuan tentang chip tersimpan dalam benaknya, ia tidak memiliki keyakinan mutlak terhadap pengembangan mesin fotolitografi. Di seluruh dunia, satu-satunya teknologi mesin fotolitografi tercanggih ada di tangan ASML. Melampaui mereka dan menciptakan mesin fotolitografi milik Tiongkok akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tidak semudah menulis kode. Ini akan menjadi tantangan besar. Hutong. Saat Lin Yi tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba dia melihat seseorang mengendarai sepeda motor menabrak mobilnya. Kamu bahkan bisa terkena ini. Untungnya, mereka baru saja melewati lampu merah dan mobilnya tidak menyala terlalu cepat. Kalau tidak, hal yang lebih buruk mungkin terjadi. Aduh, aku mati. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi melihat seorang wanita tua duduk di tanah sambil memegangi kakinya. Di sampingnya terdapat sepeda motornya, dengan beberapa buah dan sayuran berserakan di tanah. Rasanya seperti langit runtuh. Melihat kecelakaan di persimpangan itu, banyak warga yang berkerumun menyaksikan kejadian tersebut. Itu karena wanita tua itu menabrak Bentley. Namun, dalam situasi seperti itu, perempuan tua yang mengendarai sepeda motor itu adalah pihak yang lebih lemah. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan polisi lalu lintas. Bagaimana caramu mengemudi? Apa kamu tidak tahu cara melihat-lihat? Lin Yi terdiam saat dia menunjuk lampu lalu lintas di depan. Ada lampu hijau di depan, dan aku mengemudi seperti biasa. Kaulah yang tiba-tiba menabrakku dari arah berlawanan, dan kau menyalahkanku. Bisakah kau bersikap masuk akal? Apa maksudmu dengan mengemudi seperti biasa? Kalau kau menabrakku, kau harus bertanggung jawab. Bayar, teriak wanita tua itu. Rasanya tulang saya mau patah. Kalau saya ke rumah sakit, saya nggak akan sanggup kalau nggak keluar uang setidaknya 80.000 sampai 100.000. Aku belum punya nyali untuk meminta uang padamu, tapi kamu meminta uang padaku seperti singa lapar. Anak muda, kok bisa ngomong gitu? Aku kan pengendara motor. Kamu udah bikin aku cedera. Nggak mau bayar. Ada apa? Kamu pikir kamu sehebat itu cuma karena bawa BYD? Biar aku kasih tahu, anakku bawa BMW. Dia jauh lebih kaya darimu. Meskipun logo mobilnya B, ada perbedaan. Ada apa? Apa kamu tidak senang mobilmu tidak berharga? Teriak wanita tua itu. Meskipun ini BYD baru, nilainya tidak semahal BMW anakku. Berhentilah berpura-pura kaya. Kita hentikan omong kosong ini dan tunggu polisi lalu lintas. Lin Yi menelepon polisi, dan polisi lalu lintas tiba dengan cepat. Kawan polisi lalu lintas, kau datang tepat waktu. Orang ini menabrakku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mulut wanita tua itu seperti senapan mesin, dan ia terus mengoceh kepada polisi lalu lintas. Saya merasa lemas. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan meminta dia menanggung biaya pengobatan saya. Polisi lalu lintas itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah melihat ke arah Bentley milik Lin Yi. Kecelakaannya tidak serius, tetapi Bentley adalah model termahal di bawah merek Bentley. Biaya perbaikannya setidaknya beberapa ratus ribu dolar. Bibi, jangan khawatir. Kita perlu melihat rekaman CCTV dulu sebelum memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Kalau dia benar-benar menabrakmu, kami pasti akan mencari keadilan untukmu. Apa kau masih perlu melihat rekaman CCTV? Aku ditabraknya saat dia baik-baik saja. Masalah ini sudah jelas, kata bibi itu tanpa henti. Saya orang yang kurang beruntung. Anda harus berdiri di pihak saya dan berbicara untuk saya. Tenang saja. Aku tahu kamu orang yang kurang beruntung, tapi kita harus mengandalkan bukti. Melihat wajah tegas polisi lalu lintas, sang bibi tak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, polisi lalu lintas menarik rekaman pengawasan persimpangan dan mempelajarinya bersama rekan-rekannya selama beberapa menit sebelum berkata. Saat kecelakaan terjadi, lampu lalu lintas menyala hijau. Bentley berjalan normal. Tidak ada lampu sein, dan tidak ada tanda-tanda mobil itu berbelok. Anda melaju ke arah berlawanan, jadi Anda harus bertanggung jawab penuh. Anda harus menanggung sendiri biaya pengobatan Anda, dan Anda harus mengganti kerugian pemilik mobil atas kerusakan tersebut. Apa katamu? Dia tidak bertanggung jawab. Wanita tua itu tak tahan lagi. Ia langsung duduk di tanah dan mulai berguling-guling. Dia memukulku seperti ini, tapi kau malah bilang dia tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin?
Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Kalau begitu katakan padaku, apa tanggung jawabnya, kata polisi lalu lintas dengan kasar. Apakah menurutmu kita harus memeriksa apakah semua gedung di sekitar kita terlalu tinggi untuk kau bunuh diri sebelum merobohkannya, semuanya hanya untukmu. Yah, saya pengendara sepeda motor. Saya cedera, jadi dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Tidak, karena kamu salah, kata polisi lalu lintas itu. Selain itu, saya rasa Anda juga perlu mempertimbangkan jumlah kompensasinya. Mobil pemilik ini dijual lebih dari 4 juta di pasaran, dan biaya perbaikannya setidaknya 300.000. Anda harus memikirkan cara membayarnya. Omong kosong, kata wanita tua itu dengan gembira. Kok bisa BYD jelek semahal itu? Jangan pikir kamu bisa menipu saya hanya karena saya sudah tua. Pertama-tama, perhatikan baik-baik. Meskipun logo mobilnya B, mobil ini berbeda dengan BYD. Merek mobil ini Bentley, dan harganya lebih dari 4 juta. Sebagai polisi lalu lintas, saya tidak akan bercanda seperti ini. Haha, nyonya tua ini benar-benar menarik. Dia benar-benar salah mengira Bentley itu BYD. Baru pertama kali ini aku melihat hal seperti itu. Polisi lalu lintas itu terlalu hebat. Kita harus memberinya pelajaran. Orang-orang ini mengendarai sepeda motor rusak di jalan setiap hari dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kita harus beri mereka pelajaran. Biaya perbaikannya setidaknya $300.000. Kurasa dia tidak akan mampu membelinya bahkan jika dia kehilangan semua uangnya. Meski begitu, kita harus membuatnya membayarnya. Kita jelas tidak bisa menoleransi orang-orang seperti mereka yang tidak menghormati aturan. Mendengar pembicaraan orang lain, wanita tua itu meninggikan suaranya. Berhentilah berkomentar sarkastis. Bukankah itu cuma $300.000? Anakku punya uang. Dia mampu membayarnya. Jawaban seperti ini membuat semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka nenek yang mengendarai sepeda motor ini punya keluarga kaya. Wanita tua itu mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor putranya. Nak, kamu di mana? Aku tertabrak mobil di jalan dekat pasar. Mereka ingin aku yang membayarnya. Ayo lihat. Wanita tua itu menutup telepon, tetapi Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia mengirim pesan kepada Sun Fuyu, meminta mereka untuk menunggu sedikit lebih lama. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah mobil BMW seri 7 berwarna putih berhenti di depan wanita tua itu. Pintu terbuka dan seorang pemuda gemuk berusia 30-an keluar dari mobil. Ia berkacamata dan memiliki aura yang anggun. Bu, apa kabar? Apa ibu baik-baik saja? Tanya pemuda itu dengan cemas. Saya merasa tidak nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi polisi lalu lintas masih berbicara dengan pria itu. Mereka ingin saya membayarnya. Apa kamu tidak kenal banyak orang? Pikirkan cara untuk mengadu kepada mereka. Pemuda itu mengikuti pandangan wanita tua itu dan terkejut saat melihat Lin Yi. Presiden Lin, apakah itu Anda? Bab 205. Dewa Pembantaian. Tatapan mata Lin Yi tertuju pada putranya saat dia menatapnya. Baru setelah dia memanggilnya Presiden Lin, dia dapat mengonfirmasi identitasnya. Jika Lin Yi tidak salah, pria ini seharusnya adalah teknisi laboratorium di lembaga tersebut, dan namanya adalah Du Suehong. Dia telah berada di Longxin selama lebih dari 6 tahun. Dia adalah orang paling senior selain Sun Fuyu. Kebetulan sekali, aku bertemu denganmu di sini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku tahu, kan, kata Du Suehong. Maafkan saya, kesadaran keselamatan ibu saya terlalu lemah. Kami salah menabrak mobil Anda. Du Suehong membungkuk berulang kali dan meminta maaf kepada Lin Yi. Lihat kekacauan ini. Kalau aku tahu itu ibumu, aku nggak akan ngurusin masalah ini. Tidak seorang pun di kerumunan itu yang menduga terjadinya kejadian seperti itu. Putra wanita tua itu adalah bawahan pemilik Bentley. Dari cara bicara mereka, sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Dengan demikian, masalah ini seharusnya bisa diselesaikan. Nak, pemuda ini pemimpinmu, tanya wanita tua itu dengan heran. Benar sekali, dia adalah direktur lembaga penelitian kami. Lihat betapa buruknya ini. Wanita tua itu juga membungkuk kepada Lin Yi, anak muda, aku tadi bersikap tidak masuk akal. Jangan merendahkan dirimu sepertiku. Bukankah polisi lalu lintas bilang mobilmu cukup mahal? Kami pasti akan mengganti rugi. Jangan menyimpan dendam terhadap anakku. Ekspresi wajah Du Suehong berubah, tetapi dia segera kembali normal dan tidak disadari oleh yang lain. Profesor Du adalah seorang peneliti di institut ini. Hubungan kami sangat baik. Tidak masalah jika Anda ingin memberi saya kompensasi, tetapi saya juga tidak kekurangan apapun. Ayo, bagus sekali. Nanti, aku pasti akan menyuruh anakku mengerjakan lebih banyak pekerjaan untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkannya bermalas-malasan. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, Bibi. Pada saat itu, polisi lalu lintas berjalan mendekat. Karena kalian sudah saling kenal, semuanya akan lebih mudah.
Apakah kalian ingin menyelesaikan ini secara pribadi, atau melalui proses hukum? Kita akan menyelesaikannya secara pribadi. Lin Yi tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sama sekali tidak sulit. Seharusnya aku yang melakukannya. Kalian hanya perlu menyelesaikan ini dengan damai. Saya akan. Setelah melihat kedua polisi lalu lintas itu pergi, Lin Yi tersenyum pada Du Suehong. Mobil ini terlihat cukup bagus. Harganya pasti lebih dari 1 juta. Tidak, Presiden Lin, Anda salah paham. Bagaimana saya bisa membeli mobil sebagus itu, kata Du Suehong gugup. Bukankah kamu memberi kami masing-masing bonus $500.000 beberapa hari yang lalu? Aku menggunakan uang itu untuk membeli mobil bekas dari seorang teman. Jadi ini mobil bekas, kata Ibu Du Suehong dengan kecewa. Bukankah kamu bilang itu baru? Aku mengatakan itu karena rasa hormat, kata Du Suehong. Presiden Lin adalah bosku. Tidak perlu berpura-pura di depannya. Kamu benar. Tidak ada yang serius. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan meminta bagian keuangan untuk mentransfer $100.000 kepadamu. Bawa bibi ke dokter. Kalau kurang, beritahu aku lagi dan aku akan bertanggung jawab penuh. Aduh, kamu nggak bisa gitu. Ini bukan masalah besar buatku, cuma lecet di lututku. Aku akan kembali dan mendisinfeksinya. Kamu nggak perlu ambil pusing. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Ini bukan masalah kecil. Aku pasti akan bertanggung jawab. Lin Yi melambaikan tangannya ke arah Du Suehong. Aku pergi dulu. Oke. Jaga dirimu, Presiden Lin. Lin Yi mengangguk dan pergi, bergumam pada dirinya sendiri. Du Suehong ini tidak terlalu jujur. Tak lama kemudian, Lin Yi tiba di istana Raja Kepiting. Sun Fuyu dan Lu Ying sudah lama menunggunya. Pakaian Sun Fuyu masih normal seperti sebelumnya. Namun, pakaian Lu Ying membuat mata Lin Yi berbinar. Dengan atasan Louis Vuitton lengan pendek putih, celana pendek denim biru, dan sepasang sepatu air Jordan 1, dia benar-benar membalik pemahaman Lin Yi tentang profesor wanita. Presiden Lin, pakaian Little Ying lumayan, kan? Tidak berlebihan kalau dibilang itu yang terbaik di lembaga penelitian kita, kan? Pakaiannya lumayan biasa saja, tapi kakinya tidak jelek. Jika dulu, Lin Yi akan berpikir pakaian Lu Ying cukup bagus. Namun, setelah berinteraksi dengan Ji Qingyan dalam waktu yang lama, dia tiba-tiba merasa bahwa pakaian ini tidak lagi terlalu mengesankan. Presiden Lin, jangan meremehkan kami. Para gadis di Universitas Tsinghua juga sangat pandai berdandan. Hanya saja saya terburu-buru keluar hari ini, jadi saya tidak sempat berganti pakaian, kata Lu Ying. Ya, menurutku pakaian Little Ying juga cukup bagus. Kalau bicara soal kalian, para lelaki tua yang cuma tahu riset, standar estetika kalian masih terjebak di era kemeja kotak-kotak dan celana pendek denim, kata Lin Yi sambil tertawa. Mereka bertiga tiba di Crab King's Palace. Karena sudah siang, belum banyak orang yang datang untuk makan. Restoran ini berbintang 3 Michelin, jadi hanya ada satu meja yang terisi. Lin Yi meminta kamar pribadi dan memesan sesuatu untuk mengisi perutnya terlebih dahulu. Presiden Lin, Anda mengundang kami ke sini siang-siang begini. Pasti ada hal penting yang ingin Anda sampaikan, kan? Lin Yi melempar kaki kepiting di tangannya. Bagaimana dengan mesin fotolitografinya? Apakah kamu melanjutkan negosiasi? Ya, jawab Sun Fuyu. Tapi mereka sangat keras. Mereka terus mengatakan ada yang salah dengan reputasi internasional kita dan menolak bekerja sama. Lihat mata Little Ying, dia tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari karena ini. Lu Ying bertanggung jawab atas pendistribusian chip di bawah Lin Yi. Dialah orangnya yang paling cemas karena tidak mampu membeli mesin fotolitografi saat ini. Karena kita tidak bisa melewati ASML, kita harus mencari cara lain, kata Lin Yi. Cara lain. Lu Ying menyisir rambutnya. Selain ASML, hanya mesin fotolitografi Nikon yang bisa bekerja dengan standar internasional. Namun, di bidang mesin fotolitografi, Nikon perlahan-lahan tersingkir. Mesin fotolitografi yang mereka produksi hanya memiliki lebar berkas 12 nanometer, sementara mesin litografi yang diproduksi ASML sudah mencapai 5 nanometer. Kesenjangannya terlalu besar. Sekalipun kami membelinya, mustahil bagi kami untuk memanfaatkannya untuk menguasai pasar internasional. Ini akan sulit dan tidak menguntungkan. Aku tahu itu, kata Lin Yi. Jadi ideku adalah, Lin Yi berhenti sejenak. Kita buat mesin fotolitografi kita sendiri. Sun Fuyu tengah menikmati paha kepiting raja, namun ia menghentikan apa yang tengah dilakukannya begitu mendengar kata-kata Lin Yi. Lu Ying pun sama, memandang Lin Yi seakan-akan dia orang gila. Jika Longxin dapat membuat mesin fotolitografi yang skalanya dapat diperkecil hingga 5 nanometer, maka kontribusinya terhadap industri teknologi tinggi tidak akan kurang dari pengembangan chip mutakhir. Terus makan. Kenapa kalian semua menatapku? Tuan Lin, Anda yakin tidak bercanda?
Apakah Anda benar-benar akan membuat mesin fotolitografi sendiri? Ini proyek besar. Sebenarnya, saya tadinya berencana membuat mesin fotolitografi cepat atau lambat, tapi sekarang saya sedang mengerjakannya. Lagi pula, chip adalah produk akhirnya. Chip adalah senjata tajam yang dapat menembus blokade teknologi, tetapi karena ASML yang mengerjakannya, saya hanya bisa memajukan mesin litografi dalam agenda. Lin Yi menyesap anggur merahnya. Kita semua meraba-raba jalan di hutan belantara, dan suatu saat kita pasti akan jatuh. Kepala kita akan berdarah, tetapi jika kita jatuh seperti ini, orang-orang Tiongkok tidak akan mampu mengangkat kepala mereka seumur hidup. Karena itu, betapapun mereka mencoba membatasi kita, aku akan tetap melakukannya. Aku akan membunuh siapapun yang berdiri di depan kita. Jika ada hantu berdiri di depanku, aku akan menangkapnya. Jika ada dewa yang berdiri di hadapanku, aku akan membantainya untuk membuktikan keyakinanku. Bab 206. Imajinasi Lin Yi yang tak terkendali. Keduanya terkejut dengan ambisi Lin Yi saat ia mengusulkan pembuatan chip dalam negeri. Sun Fuyu dan Lu Ying sama-sama merasa telah meremehkan pria di depan mereka. Ambisinya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Itu begitu besar, mereka bahkan tidak dapat memahaminya. Sekarang aku akan memberimu dua ide untuk dicoba, kata Lin Yi sambil meletakkan anggur merah di tangannya. Yang pertama adalah meneliti sumber cahaya EUV kami sendiri. Ini adalah teknologi tercanggih di dunia. Berkat teknologi inilah ASML telah menjadi raksasa di bidang fotolitografi. Jika kami dapat mengembangkannya, kami dapat mematahkan monopoli ASML. Keduanya mengangguk. Mereka berdua adalah peneliti dan pakar di bidang chip semikonduktor, jadi tentu saja mereka tahu segalanya tentang ini. Bagaimana dengan arah kedua? Lu Ying berkata dengan tidak sabar. Rencana kedua adalah mengganti media, kata Lin Yi. Jika Anda ingin panjang gelombang sumber cahaya lebih pendek, Anda dapat mencapainya dengan pembiasan. Ambil contoh air. Indeks bias air adalah 1,33. Jika sumber cahaya berukuran 100 nanometer dibiaskan oleh air, panjang gelombangnya akan menjadi 75 nanometer. Jika Anda menemukan medium lain, panjang gelombangnya akan menjadi lebih pendek. Lin Yi menatap mereka berdua. Kalian seharusnya mengerti maksudku sekarang, kan? Keduanya membeku di kursi masing-masing. Jika metode mempelajari sumber cahaya EUV dianggap biasa, maka metode mengubah panjang gelombang dengan refraksi dianggap tidak lazim. Apa yang terjadi dalam kepalanya? Bagaimana dia menemukan hal-hal ini? Lin Yi mengabaikan ekspresi terkejut mereka. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah merekrut orang. Pekerjaan ini akan menghabiskan banyak uang, jadi jangan khawatir soal pendanaan. Aku ingin kalian merekrut ilmuwan terbaik di dunia untuk melakukan ini. Kalian harus mengatasi hambatan ini secepat mungkin. Kata-kata Lin Yi menginspirasi keduanya. Program terminal untuk chip 2.0 telah dikembangkan. Dengan kata lain, selama mereka mengembangkan mesin litografi canggih, masalah seputar chip canggih akan terpecahkan. Jika demikian, mereka akan mematahkan blokade teknologi yang diberlakukan oleh negara asing dan mengambil alih kepemimpinan. Namun, proyek ini berada di luar imajinasi Sun Fuyu dan Lu Ying. Mereka bahkan tidak bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Mereka tidak tahu berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan, berapa banyak orang yang mereka perlukan, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas berat ini. Seperti yang dikatakannya sebelumnya, jalan penjelajahannya dipenuhi kabut dan duri. Lagi pula, jika mereka terjatuh di jalan ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk bangkit lagi di kemudian hari. Kami akan melakukan yang terbaik. Lin Yi mengangguk. Kalian lanjutkan saja. Nanti aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan 1 miliar untuk digunakan pada tahap awal penelitian dan pengembangan, kata Lin Yi. Aturan lama masih sama. Hanya kalian berdua yang tahu tentang ini. Pada tahap ini, pekerjaan kita tetap harus benar-benar rahasia. Tidak boleh ada kesalahan. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi melanjutkan. Dalam beberapa hari, aku akan mencarikan tempat baru untuk kalian berdua mendirikan laboratorium fotolitografi. Ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Sisanya kuserahkan padamu. Baik, Presiden Lin. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Baiklah, jangan bahas yang tidak berguna. Ayo makan dulu. Oke. Meskipun fotolitografi ada dalam agenda, mereka tetap harus makan. Oh, ada yang ingin kutanyakan pada kalian. Apa kalian tahu sesuatu tentang Du Suehong? Tanya Lin Yi. Du tua. Sun Fuyu tidak mengerti mengapa Lin Yi menyebutnya. Dia adalah seorang senior di lembaga itu. Namun, kemampuannya agak biasa-biasa saja, dan masih ada jarak antara dirinya dan Lu Ying. Dia bahkan tidak sebaik Liu Chu, yang telah diusir. Presiden Lin, dia baik-baik saja. Kenapa Anda menyinggungnya? Apakah Anda ingin memindahkannya ke proyek fotolitografi? Bukan itu. Aku cuma tanya. Ceritakan saja tentang situasinya. Dia orang yang baik. Meskipun belum menunjukkan hasil yang luar biasa, dia teliti dan belum pernah membuat kesalahan besar.
Satu-satunya masalah adalah dia boros dan suka berjudi. Tapi ini masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Secara umum, tidak masalah. Suka berjudi. Lu Ying mengangguk, bukankah kamu memberi kami bonus 500.000 beberapa hari yang lalu? Kudengar Kakadu mengambil uang ini dan pergi ke kasino bersama kakak iparnya. Kurasa dia menang banyak. Setiap hari saat aku pergi bekerja, dia selalu tampak bahagia. Dia bahkan berinisiatif membelikanku kopi beberapa kali. Dia bahkan berinisiatif membelikanmu kopi, canda Sun Fuyu. Kurasa anak ini punya perasaan padamu, kan? Sun bro, jangan mengejekku. Aku tidak punya perasaan padanya, kata Lu Ying. Mobil jenis apa yang dia kendarai, tanya Lin Yi. Volkswagen, HUA67391, saya mengingatnya dengan baik, kata Sun Fuyu. Dia masih mengendarainya, tanya Lin Yi. Ya, kata Sun Fuyu. Dia selalu pelit pada dirinya sendiri. Dia cuma pergi berjudi kalau punya uang lebih. Kata-kata Sun Fuyu membenarkan kecurigaan Lin Yi. Mata-mata di lembaga itu kemungkinan besar adalah Du Suehong ini. Dia mungkin seorang penjudi veteran, pergi ke kasino segera setelah dia kaya. Ada banyak hal aneh yang terjadi di sini. Ia mengendarai BMW seri 7 dengan mesin 6.6T impor murni. Mobil itu terjual lebih dari 2 juta di Tiongkok, lebih dari 2 kali lipat harga seri 7 yang ia belikan untuk Wang Ying. Dan mobilnya adalah model terbaru. Bahkan dengan diskon, mustahil untuk membelinya hanya dengan $500.000. Kedua, sikap ibunya juga sangat mencurigakan. Ketika polisi lalu lintas memintanya membayar $300.000, dia tidak menunjukkan kepanikan dan bahkan berteriak bahwa keluarganya mampu membayar. Dengan kata lain, tabungan keluarga mereka harus lebih dari $300.000. Tentu saja, dia bisa saja memenangkan uang itu di Macau. Namun, setelah memenangkan begitu banyak uang, ia mengendarai mobil seharga $100.000 ke tempat kerja. Hal ini sungguh di luar logika orang normal. Jangankan pria, bahkan wanita kaya pun ingin berganti mobil yang lebih bagus demi menjaga penampilan. Oleh karena itu, serangkaian tindakan Du Suehong seolah menunjukkan sifatnya yang mencurigakan. Akan sulit untuk memenangkan sejumlah uang sebesar itu hanya dengan berjudi. Dia harus menyelidiki orang ini ketika dia punya waktu. Tampaknya lebih tepat membiarkan Qin Han melakukan masalah semacam ini. Namun, ia tidak bisa menyentuhnya saat ini. Ia harus terus meninggalkan umpan ini karena mungkin ia akan mendapatkan ikan yang lebih besar dari Sisko. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi bangun ketika dia melihat mereka berdua telah berhenti makan. Simpan saja apa yang kita bicarakan hari ini di antara kita bertiga. Jangan beritahu siapapun. Baik, Presiden Lin. Kami tidak akan bicara apa-apa. Jangan gugup begitu. Aku bukan kapitalis yang memakan orang. Tapi Presiden Lin memberi saya perasaan yang berbeda. Apa bedanya? Apa karena penampilanku? Bukan itu. Sun Fuyu tersenyum. Sebagai bos, saya tidak mengerti mengapa Anda tidak memiliki bawahan perempuan. Lin Yi terdiam. Apakah semua pria di bidang sains dan teknologi genit seperti ini? Bab 207. Seminar pertama untuk pengemudi berpengalaman. Saudara Sun, kau mengolok-olokku lagi, kata Lu Ying malu-malu. Lin Yi mengusap dagunya sambil menatap Lu Ying. Kalau begitu, gelar doktor perempuan dari Universitas Tsinghua cukup bagus, kata Lin Yi. Presiden Lin, kau juga mengolok-olokku, kata Lu Ying. Ini tidak menyenangkan. Kita harus pergi ke bar kalau kamu mau bersenang-senang, kata Sun Fuyu sambil tertawa. Lin Yi ikut tertawa, berpikir bahwa Sun Fuyu adalah seorang pakar teknologi pada umumnya. Dia biasanya terlihat serius, tetapi dia penuh dengan omongan kotor saat sendirian. Namun, setelah memikirkannya, ia menyadari ini adalah sifat yang paling jelas dari seorang ahli teknologi. Lagi pula, dia juga pernah seperti ini saat masih sekolah. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, kata Lin Yi. Meskipun proyek fotolitografi sudah ada dalam agenda, kita tidak boleh membiarkan sistem chip tertinggal. Dimengerti, Presiden Lin. Setelah makan, Lin Yi pergi, siap untuk melanjutkan menerima pesanan. Hingga pukul 17, Lin Yi telah menerima total 6 pesanan. 3 pesanan bagus, 2 pesanan sedang, dan 1 pesanan buruk. Alasan ulasan buruknya sama, yaitu karena Lin Yi tidak mau membuang sampah. Saat ini, progres misi telah mencapai 15/20. Lin Yi menggosok-gosokkan kedua tangannya, merasa seolah-olah hadiah pamungkas sedang melambai padanya. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Wang Ying yang menelepon. Kakak Ying, ada apa? Yo, nada bicara macam apa itu? Apa aku tidak boleh mencarimu kalau tidak ada apa-apa? Tanya Wang Ying sambil tersenyum. Tentu saja bisa, tapi kalau kau mencariku saat tidak ada apa-apa, kau mungkin akan mengalami kecelakaan. Kalau begitu, mari kita tabrakan mobil. Tidak masalah. Baiklah, jangan main-main lagi,
kata Wang Ying sambil tersenyum. Aku bebas malam ini. Kamu ada waktu. Ikut aku latihan nyetir. Aku belum pernah menyentuh mobil ini sejak aku membelinya. Aku agak gatal. Aku bebas, jadi ayo kita ke lingkar luar. Tidak banyak mobil di sana malam ini. Ya. Aku pulang sekitar jam 6. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak, kata Wang Ying. Kita bisa latihan menyetir setelah makan malam. Ada yang mau kamu makan? Aku bisa memasak sekarang, kata Lin Yi. Mau coba masakanku? Benarkah? Pria sepertimu bisa memasak. Tentu saja. Aku baru belajar caranya. Tinggal bilang saja kamu mau makan apa. Aku tidak pilih-pilih. Aku suka semua masakanmu, kata Wang Ying sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan membiarkanmu makan sesuatu di bawah. Tentu, kata Wang Ying. Tapi kamu harus mencucinya. Lin Yi. Sial, ada pengemudi wanita yang melewatinya. Di ujung telepon, Wang Ying tertawa terbahak-bahak, tak peduli dengan citranya. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia melihat waktu dan menyadari baru pukul 6 dalam 1 jam, jadi dia menyalakan ponselnya dan mengambil pesanan lainnya. Kali ini, ketampanan Lin Yi kembali menunjukkan keunggulannya. Seorang bibi berusia 40-an jatuh cinta pada Lin Yi. Ia tidak hanya memberinya ulasan bintang 5, tetapi juga memberinya tips $10. Tak hanya itu, menantu perempuannya juga menemukan alasan untuk menambahkan Lin Yi di WeChat. Ini sangat menarik. Setelah meninggalkan rumah, Lin Yi melihat ulasan bintang 5 di ponselnya dan merasa puas. Dia masih memiliki kendali atas wanita parubaya. Melihat sudah hampir waktunya, Lin Yi melaju ke rumah Wang Ying. Begitu membuka pintu, ia mencium aroma harum. Wang Ying sudah memasak. Bukankah aku sudah bilang aku sedang memasak? Kenapa kamu yang memasak? Tanya Lin Yi. Bukankah kamu bilang mau memberiku sesuatu untuk dimakan? Apa hubungannya memasak dengan semua ini? Aku harus mandi dulu. Kak Ying, kurasa kamu tidak perlu latihan lagi dengan mobilmu. Kamu bahkan lebih jago nyetir daripada aku, kata Lin Yi. Semua ini berkatmu. Wang Ying tidak banyak memasak karena dia akan belajar mengemudi. Kedua masakan rumahan itu sederhana, tetapi rasanya cukup lezat. Setelah makan malam, Wang Ying berganti pakaian dengan celana pendek denim dan sepatu datar. Paha montoknya terlihat sangat berisi. Ada banyak mobil di kota itu, jadi Lin Yi mengendarai mobil ke lingkar luar sebelum menyerahkannya kepada Wang Ying. Langkah pertama setelah masuk ke mobil adalah memasang sabuk pengaman. Ini hal terpenting. Anda harus mengingat tindakan ini. Seperti pakai kondom. Tidak masalah kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, itu masalah besar. Kurang lebih begitulah maksudku. Lin Yi merasa seperti tidak sedang mengajari Wang Ying mengemudi. Rasanya lebih seperti pertemuan pertukaran pengemudi berpengalaman. Dia sudah punya SIM-nya, jadi dia tahu dasar-dasarnya. Dia hanya tidak berani mengemudi. Harus ada yang menemaninya. Berkat bimbingan Lin Yi, keterampilan mengemudi Wang Ying meningkat pesat. Setidaknya, ia tidak perlu menginjak rem saat jumlah orang di sekitarnya lebih sedikit. Dengan kecepatan ini, dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari berlatih lagi. Lin Yi melihat jam dan melihat sudah pukul 10 malam. Kita akhiri saja hari ini. Ayo kita ke pusat kota sekarang untuk melatih keberanian kita. Bolehkah aku melakukannya? Aku baru menyetir beberapa jam. Kalau kamu nggak latihan, kemampuan nyetirmu bakal kayak gini terus. Tenang saja, nyetirnya berani kok. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Wang Ying. Kalau terjadi apa-apa, kita akan dianggap bunuh diri. Kalau begitu mari kita bersenang-senang di jalan menuju neraka, kata Lin Yi. Haha, aku tidak percaya kamu memikirkan hal itu. Setelah mengobrol sebentar, suasana hati Wang Ying yang gugup membaik saat mereka berkendara menuju kota. Berderak. Tepat saat Lin Yi mengamati sekelilingnya, Wang Ying tiba-tiba menginjak rem darurat, dan wajahnya hampir membentur panel kontrol. Ada apa? Kenapa kamu menginjak rem darurat? Lin Yi memperhatikan bahwa Wang Ying tidak mengatakan apapun dan sedang melihat keluar jendela dengan ekspresi gelap. Lin Yi tidak mengerti apa yang tengah terjadi, jadi dia menoleh ke belakang tanpa sadar. Di jalan, ada sebuah restoran yang khusus menyajikan hidangan laut. Ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Pria itu berusia awal 30-an, sementara wanita itu tampak sedikit lebih muda. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun dan mengenakan gaun bodycon hitam. Namun, tubuhnya agak kurus dan gaun itu tidak terlihat bagus untuknya. Ayo pergi. Temanku baru saja membuka bar. Ayo kita lihat, kata pria itu. Ya. Kamu akan pulang beberapa hari lagi, jadi kamu harus bermain denganku jauh sebelum itu. Pria itu mencubit pantat wanita itu. Apa terburu-buru? Aku cuma pulang beberapa hari. Aku bahkan bisa pakai alasan perjalanan bisnis untuk kembali ke sini. Hehe, itu yang terbaik, kata wanita itu. Jangan lupa, waktu kita makan tadi,
kamu bilang mau bawa aku beli tas besok. Kamu nggak bisa bohong. Jangan khawatir. Kita sudah bersama lebih dari setahun. Kapan aku pernah bohong? Kita pergi besok. Ini cuma tas. Ini mudah sekali. Isi percakapan itu bukanlah hal baru. Setelah mereka berdua berjalan jauh, mereka tidak bisa lagi mendengar sisa percakapan dengan jelas. Namun, Lin Yi masih tidak mengerti mengapa Wang Ying tidak bereaksi. Kak Ying, ada apa? Kamu mau makan makanan laut? Tidak. Wang Ying menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, pria itu suamiku. Bab 208. Ji Qingyan, kau benar-benar bajingan. Bukankah dia sedang dalam perjalanan bisnis? Apa dia pulang lebih awal? Mungkin dia bahkan belum melakukan perjalanan bisnis dan hanya berbohong kepadaku. Lin Yi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Suaminya mungkin tidak berubah sama sekali dan kembali bermain-main. Lin Yi menepuk bahu Wang Ying. Aku yang menyetir. Tenang saja. Aku baik-baik saja, kata Wang Ying. Aku sudah dewasa. Aku tidak serapuh yang kau kira. Biarkan aku mencerna ini. Bagaimana setelah kamu mencernanya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Cerai? Tentu saja, kata Wang Ying ringan, seolah-olah ia sudah tahu maksudnya. Katanya lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada ingkar janji, tapi saat ini, aku lebih setuju bercerai. Tak perlu buang-buang waktu untuknya, kata Lin Yi. Hubungi aku kalau butuh bantuan. Oke. Wang Ying mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Seolah-olah dia sudah terlibat pertengkaran mengenai hal ini, dan sekarang dia bersikap luar biasa tenang saat mengemudi. Dia juga menjadi mahir dalam berpindah jalur dan menyalip mobil lain, membuat Lin Yi bergidik ketakutan. Mereka tiba di rumah mereka dalam waktu kurang dari 30 menit. Itu mengerikan. Terima kasih untuk hari ini, kata Wang Ying. Aku tidak akan menahanmu. Jangan khawatir, kata Lin Yi. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Oke, oke. Lin Yi pergi sendirian setelah keluar dari mobil. Meskipun mereka tidak lagi mempunyai perasaan satu sama lain, dia masih harus menenangkan diri setelah diselingkuhi. Keesokan paginya, Lin Yi pergi ke kelompok Ling Yun dan menemukan Ji Qingyan di sana. Hari ini, Ji Qingyan mengenakan gaun bermotif bunga krem. Tangan dan lengannya terekspos seolah-olah bercahaya. Mengapa kamu di sini? Ji Qingyan memegangi pipinya. Anda tidak ingin saya di sini, Presiden Lin. Haruskah saya pergi sekarang? Tentu. Lin Yi mengangguk. Kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan di rumah. Nggak perlu datang ke kantor. Cek, cek, cek. Kita telah menemukan beberapa rahasia yang tak terkatakan, goda He Yuan. Bos, apa kau tidak mengizinkan senior datang ke kantor karena takut dia akan memeriksamu? Untung aku tidak memakai rok sutra hitam hari ini, kalau tidak, orang-orang akan mudah salah paham. Batuk, batuk, batuk. Qi Xianzhao terbatuk. Yuan, bagaimana kalau kita pergi sebentar? Jangan main-main. Ji Qingyan memutar matanya ke arah Lin Yi. Yuan memintaku untuk datang dan membantunya mengurus sistem manajemen perusahaan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Presiden Ji. Lin Yi tersenyum. Aku akan memasak makan malam untukmu di rumah malam ini. Wajah Ji Qingyan semakin memerah. Ia berdiri dan mencubit Lin Yi. Kamu bisa memasak makanan lezat, tapi jangan ucapkan kata rumah. Bagaimana aku bisa memasak kalau kita tidak pulang? Kamu juga tidak boleh mengatakan itu. Itu memalukan. Apanya yang memalukan? Kamu nggak mau nikah lagi? Atau kamu pikir kita bisa punya anak kalau kita menginap 2 malam di sini? Kau akan mati. Ji Qingyan merasa malu sekaligus marah. Kapan Lin Yi akan berhenti bersikap tak tahu malu seperti itu? Baiklah, Kaki dan aku ada urusan, jadi kami pergi dulu, kata He Yuan. Ada tempat tidur di kantor yang cukup kokoh. Jangan khawatir. Kenapa kamu pergi? Tetaplah di sini, kata Ji Qingyan. Jika mereka berdua pergi, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Lin Yi tertawa sambil duduk di kursi. Bagaimana dengan yayasannya? Tanya Lin Yi. Saya sudah menyiapkan kerangka kerja untuk manajemennya, dan saya sudah familiar dengan pola dan prosedur operasionalnya. Saya akan segera merekrut karyawan, kata Qi Xianzhao. Kita perlu mendirikan fondasinya sesegera mungkin. Jika kita bisa menjaganya tetap berjalan lancar dan sehat, maka kamu bisa membiarkannya fokus pada hal-hal lain, kata Lin Yi. Baik, Presiden Lin. Bos, bukankah Anda bilang ingin mendirikan perusahaan investasi? Saya sudah menyiapkan prosedurnya dan berencana mendaftarkannya dalam waktu dekat. Apakah masih ada yang perlu Anda ingatkan? Berapa yang harus saya tulis untuk modal terdaftar? 100 juta sudah cukup. Ini bukan sesuatu yang pasti. Berapapun jumlahnya, tidak masalah. Oh iya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Ji Qingyan.
Saat Anda mendapatkan lisensi, ingatlah untuk memberikan prosedur yang relevan dan menyembunyikan informasi dasar Lin Yi. Senior, apakah kamu tidak ingin orang lain mengetahui informasi bisnis Lin Yi melalui tianya? Ji Qingyan mengangguk. Meskipun tidak serius, sebelum kau memiliki pijakan yang kuat, kau harus bersembunyi sebisa mungkin. Semakin banyak hal yang kau ungkapkan, semakin buruk akibatnya bagimu. Selain itu, ketika perusahaan go public, usahakan untuk menyembunyikan nama Lin Yi dalam laporan triwulanan dan tahunan sebanyak mungkin. Pada saat itu, Ji Qingyan adalah satu-satunya yang menyadari kemungkinan yang tidak pasti di masa depan. Ini bukan lagi era di mana semua orang berjuang untuk supremasi. Saat ini, struktur bisnis telah berangsur-angsur stabil. Kebangkitan Lin Yi yang tiba-tiba pasti akan menyinggung banyak orang. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menyembunyikannya selama mungkin. Masakan Presiden Lin memang tidak sia-sia. Baru pertama kali ini aku melihat kakak senior begitu peduli pada seseorang. Apa yang kau bicarakan? Tanya Ji Qingyan dengan malu. Kalau begitu, saya merasa sangat tersanjung. Tidak mungkin, kata He Yuan. Aku ingat orang terakhir yang diperlakukan seperti ini oleh kakak senior adalah guru olahraganya. Guru olahraga? Ya, karena dia tidak berprestasi di pelajaran olahraga. Dia membantu guru mencatat kehadiran selama 1 semester, dan guru itu hanya memberinya 60 poin. Enggak mungkin, dia dapat 60 poin di pelajaran olahraga. Seburuk apa dia? Jangan bilang begitu. Ji Qingyan berdiri. Ayo pergi, jangan di sini. Kak, kita belum selesai bicara. Kenapa kamu dan Presiden Lin pergi? Kita bicarakan lain waktu. Setelah mengatakan ini, Ji Qingyan menyeret Lin Yi keluar bersamanya. Sekarang Ji Qingyan menyadari kalau Lin Yi dan He Yuan adalah tipe yang sama, dia benar-benar ingin menutup mulut mereka. Apakah kamu masih akan pergi mengurus tugas hari ini? Tanya Ji Qingyan di pintu masuk gedung. Saya akan berhenti setelah beberapa hari. Saya akan berganti pekerjaan. Jangan lakukan pekerjaan seperti ini lagi di masa depan. Jangan membuat dirimu menderita. Oke, aku punya rencana. Keduanya mengobrol sebentar sebelum berkendara ke Chaoyang Group. Lin Yi menyalakan ponselnya dan hendak menerima pekerjaan itu ketika ponselnya berdering. Ternyata nomor yang tidak dikenal. Halo, apakah ini Tuan Lin Yi? Orang yang berbicara adalah seorang perempuan. Suaranya lembut, enak didengar, dan agak familiar. Siapa kamu? Tanya Lin Yi. Saya Guo Rui. Kamu membelikan saya stand musik dan bermain beberapa permainan dengan putra saya, kata Guo Rui. Lin Yi teringat siapa dia. Pelanggan pertama di karir barunya adalah seorang wanita muda. Bab 209. Wanita menikah dengan suami yang suka melakukan perjalanan bisnis. Mengapa kamu mencariku? Begini, kita ada pertunjukan hari ini. Salah satu muridku tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa datang. Aku tidak punya kandidat yang cocok, jadi aku ingin kau datang dan membantuku, kata Guo Rui sopan. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menerimamu ke sini cuma-cuma. Aku bisa membayarmu $1.000 per jam. Menurutmu, tidak apa-apa. Aku tidak peduli soal uang. Aku akan datang mencarimu sekarang. Pesan saja. Bagi Lin Yi, uang bukanlah masalah. Rating bintang 5 adalah yang terpenting. Kamu tidak menghasilkan sebanyak ini, kan? Tidak apa-apa. Kita semua kenalan. Aku tidak bisa menghasilkan uang lagi darimu. Lalu bagaimana cara memesannya? Bisakah kamu mendapatkannya jika aku memesannya di sini? Tanya Guo Rui sambil tersenyum. Guru kecil ini benar-benar manis. Kita cari kamu, kata Lin Yi. Pesan langsung saja supaya aku bisa memastikan aku mendapatkannya. Saya di sekolah. Bisakah kamu datang? Tanya Guo Rui sopan. Tentu, tunggu aku di gerbang sekolah dalam 20 menit, kata Lin Yi. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Di pintu masuk Akademi Drama Zonghai. Karena keunikan sekolah itu, ada banyak siswa yang datang dan pergi. Sebagai salah satu dari 3 sekolah drama teratas di negara ini, Akademi Drama Zonghai jelas merupakan tempat berkumpulnya pria-pria tampan dan wanita-wanita cantik. Jika hari ini Anda melihat seorang gadis yang sangat cantik di gerbang sekolah, maka beberapa tahun kemudian, orang ini mungkin akan menjadi salah satu bintang wanita ternama di negara ini. Di sekolah seperti Akademi Drama Zonghai, baik siswi maupun siswinya sangat tampan, hal ini menyebabkan banyaknya mobil mewah yang terparkir di sana setiap hari. Ada yang datang menjemput pacarnya, ada yang datang menjemput pacarnya, bahkan ada yang datang menjemput anak baptisnya. Pendek kata, segala macam orang berkumpul di sini. Guo Rui berdiri di gerbang. Para siswa yang masuk dan keluar menyapanya, dan Guo Rui akan menjawab mereka satu persatu. Gaun Guo Rui tampak hikmat dan formal. Meskipun sudah tua, ia masih bisa mengenakan gaun hitamnya dengan mudah. Ia tampak sangat muda dengan stoking warna kulit dan sepatu hak tinggi hitamnya. Senang bertemu denganmu, Guru Guo.
Saat Guo Rui sedang menunggu Lin Yi, seorang gadis jangkung berjalan di sampingnya. Gadis yang berbicara itu bernama Wang Yixuan, murid kesayangan Guo Rui. Mereka berdua sangat dekat. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia akan memanggil kakaknya, dan mereka jauh lebih dekat daripada siswa dan guru pada umumnya. Dia juga salah satu dari dua pianis dalam orkestra tersebut. Oke, Guo Rui mengangguk. Waktunya hampir tiba. Cepat bersiap. Guru, Jingjing tidak bisa datang. Akan sulit bagi saya untuk mendukung seluruh konser sendirian, kata Wang Yixuan dengan cemas. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan pasangan yang akan berpura-pura menjadi murid sekolah kita. Itu tidak akan jadi masalah. Rekan, apakah tingkat keahliannya sudah cukup? Wang Yixuan sedikit khawatir. Karena dia harus berpura-pura menjadi seorang pelajar, usianya harus sama dengan usianya. Namun, di antara rekan-rekannya, tingkat keterampilannya dan Jingjing sama-sama unggul. Bahkan di tingkat nasional, mereka termasuk yang teratas. Jadi, bisakah guru benar-benar mendapatkan seseorang yang menyamai levelnya? Jika terjadi kesenjangan level, itu pasti akan mempengaruhi kinerja. Tentu saja. Guo Rui tersenyum dan berkata, kapan aku pernah berbohong padamu? Guru, di mana Anda menemukan orang ini? Wang Yixuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau takkan percaya padaku sekalipun aku memberitahumu. Aku takkan memberitahumu. Aku hanya akan membuatmu penasaran. Guru, katakan saja padaku. Yixuan menarik lengan Guo Rui dan berkata dengan genit. Gadis kecil, aku benar-benar harus mengakuinya. Guo Rui tersenyum. Aku menemukanmu partner dari aplikasi pesan Meituan. Ekspresi Yixuan membeku sesaat, mengira dia salah dengar. Guru, apa yang Anda katakan? Anda menemukannya di Meituan. Benar sekali, saya menemukannya di Meituan. Guo Rui tidak menjelaskan banyak tentang situasi Lin Yi, bersiap untuk mengejutkan gadis kecil itu. Dia ingin menunjukkan padanya bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Guru, Anda mengambil terlalu banyak risiko. Anda tidak bisa melakukan ini, betapapun putus asanya Anda. Kalian terlalu banyak menghabiskan waktu di Menara Gading, memandang rendah ini dan itu setiap hari, Guo Rui menceramahi. Ada banyak orang berkuasa di dunia ini. Sejak Guo Rui berkata demikian, Wang Yixuan tidak dapat membantahnya. Guru, pacarku yang mengantarku ke sana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku tidak mau ikut denganmu. Nanti ada yang menjemputku. Wang Yixuan terkekeh. Apakah kakak ipar akan menjemputmu? Kakak iparmu sedang dalam perjalanan bisnis, dia tidak punya waktu untuk menjemputku. Perkataan Guo Rui sekali lagi menegaskan pendapat Lin Yi. Suami dari wanita yang sudah menikah suka melakukan perjalanan bisnis. Ya, ada sesuatu yang terjadi di sini. Wang Yixuan mengedipkan mata. Aku mulai bertanya-tanya siapa orang itu. Minggir, jangan kasar begitu, kata Guo Rui. Hehe, aku tidak akan pergi. Wang Yixuan menatap Guo Rui dari atas ke bawah dan berkata dengan suara rendah. Pantas saja guru Guo berpakaian begitu cantik hari ini. Ternyata ada orang luar yang datang menjemputmu. Aku harus melihat siapa orang misterius yang datang menjemputmu itu. Gadis kecil, kau semakin kurang ajar padaku, kata Guo Rui dengan sengaja sambil memasang wajah datar. Hari ini ada pertunjukan orkestra. Bukan hanya tamu asing, tapi juga para petinggi perusahaan media besar. Kalau aku tidak berdandan, apa aku tidak akan mempermalukan sekolah? Guru, saya mengerti. Wang Yixuan mengedipkan mata dan berkata, ini salah kakak ipar saya karena selalu melakukan perjalanan bisnis. Dengan itu, Wang Yixuan melesat pergi dan masuk ke dalam sedan Volkswagen yang diparkir di pinggir jalan. Guo Rui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak-anak zaman sekarang bahkan tidak tahu caranya tutup mulut. Oh, Guru Guo, siapa yang Anda tunggu di sini? Tepat saat Wang Yixuan pergi, suara lain datang dari samping Guo Rui. Wanita itu kira-kira seusia dengan Guo Rui, tetapi masih ada sedikit perbedaan dalam penampilan dan tubuhnya. Nama gadis itu adalah Su Suang, dan dia adalah rekan kerja Guo Rui. Namun, Guo Rui adalah seorang guru piano, sementara Su Suang bertanggung jawab atas cello. Di masa lalu, keduanya memiliki hubungan yang baik, tetapi karena Guo Rui memiliki keterampilan profesional yang luar biasa, dia dipromosikan menjadi profesor 2 tahun sebelum Su Suang. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih rapuh, dan Su Suang tidak bisa menahan amarahnya. Standarnya tidak buruk, jadi mengapa Guo Rui dipromosikan menjadi profesor 2 tahun lebih awal darinya? Aku sedang menunggu seseorang, jawab Guo Rui dengan tenang. Apakah dia seorang pesuruh? Guo Rui sedikit mengernyit. Bagaimana kau tahu? Aku mendengarmu berbicara dengan Yixuan tadi. Su Suang menyilangkan lengannya di depan dada dan merasa bangga. Pantas saja kau dipromosikan menjadi profesor 2 tahun sebelum aku. Metodemu sungguh luar biasa. Kau bahkan berhasil menemukan seorang pesuruh untuk menerima pekerjaan itu. Ini sungguh di luar dugaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja aku tidak peduli dengan urusan guru Guo, kata Susuang. Kita kebetulan ketemu. Aku mau ajak kamu ke sana. Suamiku baru beli Range Rover. Nyaman banget duduknya. Tidak perlu. Aku juga punya mobil. Kita bisa ke sana sendiri nanti, kata Guo Rui. Tapi bukannya itu mobil domestik. Aku tadinya mau kamu duduk di mobil impor biar kamu bisa merasakannya. Terima kasih atas niat baikmu, Tachersu. Susuang hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar serangkaian teriakan. Ya Tuhan, lihat, itu mobil super. Merek apa itu? Kayaknya aku belum pernah lihat. Apa sebagus Lamborghini? Tanya seorang gadis berambut panjang. Lupakan saja. Mobil ini namanya Koenigsegg Rush, dijual seharga 30 juta di Tiongkok. Di depan mobil ini, Lamborghini hanyalah adiknya. Mobil ini sama sekali tidak bisa bersaing. Tidak mungkin, mobil ini semahal itu. Hanya ada beberapa di Cina. Gadis yang mana yang ada di dalamnya? Dia sangat beruntung. Mungkinkah itu si cantik sekolah, Zhao Suemo? Mungkin saja. Hanya Zhao, si cantik sekolah, yang pantas mendapatkan mobil seperti itu. Saat semua orang sedang berdiskusi, Koenigsegg milik Lin Yi berhenti di gerbang sekolah. Jendela pun turun, dan Lin Yi menoleh ke arah Guo Rui. Tercengang. Orang-orang yang berdiri di gerbang sekolah semuanya tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang ini benar-benar ada di sini untuk menjemput Guo Rui. Adik laki-laki yang mengendarai mobil itu sangat tampan. Bahkan murid terbaik di sekolah kita pun lebih rendah darinya, kan? Cara dia mengemudi dengan satu tangan sungguh mempesona. Guo Rui bukan satu-satunya yang hadir. Butuh waktu lama sebelum ia tersadar. Bukankah dia seorang pesuruh? Mengapa dia mengendarai mobil super? Mungkinkah Mei Tuan juga memiliki bisnis mobil mewah? Masuk ke mobil. Guo Rui menanggapi dengan senyuman sambil menatap Susuang. Aku nggak mau naik Range Rover suamimu. Kayaknya mobil ini harusnya lebih kencang. Guo Rui masuk ke mobil Lin Yi dan meninggalkan sekolah di bawah tatapan semua orang. Susuang begitu malu hingga dia hampir muntah darah. Wang Yixuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Anaknya sudah SMA, dan masih ada mobil super yang datang menjemputnya. Pak Guru Guo, Anda standar emasnya. Bahkan di usia Guo Rui, dia tidak bisa menahan rasa gugup setelah masuk ke mobil Lin Yi. Dia hanya pernah melihat mobil mewah seperti ini di internet sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia duduk di dalamnya. Lin Yi menyadari bahwa meskipun dia tua, pesonanya masih ada, dan kakinya cukup indah. Dia harus mengakui bahwa wanita seusia Guo Rui sangat tenang. Setidaknya dia tidak mengatakan bahwa itu panas. AC di mobilmu agak dingin, kata Guo Rui. Lin Yi. Wanita parubaya pun sama saja. Mereka semua sangat pendiam. Kalau begitu aku akan menolaknya, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, bukannya kamu pesuruh di Mei Tuan? Kenapa kamu naik supercar? Tanya Guo Rui penasaran. Hidup seperti ini lebih bermakna. Aku tidak bisa menjadi anak orang kaya yang menunggu mati, kata Lin Yi. Kamu tidak bisa membodohiku dengan alasan itu, kata Guo Rui. Anggap saja ini sebagai bisnis baru perusahaan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Menyadari bahwa ini adalah masalah pribadi, Guo Rui dengan bijaksana berhenti bertanya dan mengganti topik. Namun, ia tetap lebih memilih kemungkinan kedua. Ia belum pernah melihat anak orang kaya pergi berbelanja dengan mobil super sebelumnya. Jadi, ini seharusnya hanya menjadi model bisnis baru. Bagaimana kabar putramu? Apa dia serius ingin berlatih? Sejak dia diceramahi olehmu, dia lebih fokus berlatih dan belajar, kata Guo Rui. Tapi ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padamu. Ada apa? Tanya Lin Yi. Game yang kalian mainkan itu namanya King of Glory, kan? Kata Guo Rui. Anakku ingin bertanya kenapa kemampuanmu berubah begitu cepat setelah kamu menambahkannya sebagai teman. Kira-kira begitulah. Akhir-akhir ini kondisiku sedang buruk, jadi kemampuanku sedikit berubah, kata Lin Yi serius. Kembalilah dan beritahu putramu bahwa aku akan segera kembali normal. Aku akan menemaninya untuk membunuh semua orang. Aku nggak bisa bilang begitu. Kalau dia sampai kecanduan, bakal parah banget. Kau benar. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa yang kau inginkan dariku nanti? Main piano saja, iya. Ya, muridku yang satu lagi sakit, jadi aku harus merepotkanmu untuk menggantikannya. Guo Rui tiba-tiba teringat. Apakah saya harus memesan? Ya, ini masalah serius. Jangan lupa beri ulasan bintang 5 setelah ini. Tidak masalah. Setelah memesan, Lin Yi langsung mengambilnya. Ia merasa seperti mendapat ulasan bintang 5. Hal ini membuat keputusannya semakin mantap. Dia sangat peduli dengan ulasan bintang 5. Baginya, itu hampir seperti persyaratan bisnis. Baiklah, aku akan mendengarkan rencanamu saat kita sampai di sana. Baiklah, terima kasih. Tak lama kemudian, keduanya tiba di aula konser Zonghai.
Tempat parkir itu penuh dengan mobil, dan tidak kekurangan mobil mewah bernilai jutaan, yang sedikit mengejutkan Lin Yi. Apakah semua orang di sini untuk konser? Tanya Lin Yi. Ini adalah konser pertukaran dengan negara asing, dan banyak pemimpin perusahaan media ternama di negara ini juga akan hadir untuk memilih talenta, jadi ada banyak orang di sini. Kalau begitu aku harus lebih serius. Kalau aku lengah, kamu bakal malu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Dengan levelmu, kamu lebih dari cukup mampu untuk menghadapi penampilan seperti itu, kata Guo Rui. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar penampilannya sempurna, kata Lin Yi. Setelah memarkir mobil, Guo Rui membawa Lin Yi ke belakang panggung. Setidaknya ada 50 orang di sini. Mereka semua memegang instrumen yang berbeda di tangan mereka, membuat penyesuaian akhir untuk memastikan bahwa penampilannya sempurna. Ini bukan sekadar penampilan, tetapi juga soal apakah mereka bisa memasuki industri hiburan lebih awal. Mereka harus menganggapnya serius. Menghadapi lingkungan baru, Lin Yi sama sekali tidak gugup. Ia hanya merasa konser ini agak kurang dalam hal keberagaman etnis. Akan sempurna jika dia bisa memainkan suona di sini. Siapa pria tampan ini? Dia terlalu tampan. Kurasa dia bukan murid sekolah kita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak masalah apakah kamu pernah melihatnya atau tidak. Yang penting adalah apakah dia mudah digoda. Kemunculan Lin Yi membuat para gadis yang hadir mulai berbisik-bisik. Mereka tidak punya waktu untuk repot-repot memainkan alat musik di tangan mereka. Perkenalkan, namanya Lin Yi. Zhang Jing tiba-tiba jatuh sakit, jadi dia menggantikannya. Dia akan bermain piano bersama Wang Yixuan. Kuharap kalian bisa bekerja sama dengannya. Dia sedang bermain dengan kita. Beberapa gadis diam-diam senang. Suatu kehormatan bisa berada di panggung yang sama dengan pria tampan seperti itu. Sambil berbicara, Guo Rui membawa Lin Yi ke ruang ganti dan membantunya mengambil setelan jas hitam. Setelah berganti pakaian, teriakan kaget naik turun bagai tsunami. Sosok dewa macam apa ini? Kok bisa dia pakai jas begini? Pembunuh jas, aku sudah tidak tahan lagi. Dia terlalu tampan. Apakah menurutmu dia akan memberiku informasi kontaknya jika aku bertanya? Dalam mimpimu, dia pria yang sangat tampan, dan dia juga serba bisa. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya? Lebih baik kita persiapkan penampilannya nanti. Jika ada agensi yang tertarik padanya, dia akan bisa berkarir di dunia hiburan di masa depan. Kamu benar. Keributan itu perlahan mereda, dan semua orang mengalihkan pandangan kembali ke alat musik mereka masing-masing. Penampilan hari ini sangat penting. Segala hal lain harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Mereka harus memastikan tidak ada yang salah. Setelah keributan singkat, belakang panggung menjadi sibuk lagi. Saat itu, Wang Yixuan masuk dari luar. Dia terkejut melihat Lin Yi duduk di sana. Guru Guo, mengapa Anda membawanya ke belakang panggung? Dialah yang kutemukan. Kemana lagi dia harus pergi, kata Guo Rui sambil tersenyum. Tidak mungkin, dia anak suruhan. Ekspresi Wang Yixuan sangat menarik. Awalnya dia mengira Lin Yi adalah teman Guo Rui. Dia tidak menyangka dia adalah seorang pesuruh. Tapi bukankah dia mengendarai mobil super? Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi pesuruh? Guo Rui mengangkat bahu. Aku tidak terlalu yakin soal itu. Mungkin itu lini bisnis baru Meituan. Setelah semua itu, ternyata itu bukan mobilnya, kata Wang Yixuan dengan sedikit kecewa. Kukira itu mobil generasi kedua yang kaya. Percakapan antara keduanya terdengar oleh yang lain. Meski mereka masih belum mengerti apa itu supercar, mereka sudah bisa memastikan identitasnya. Dia sebenarnya seorang pesuruh. Ekspresi semua orang menjadi tidak bersahabat, dan mereka tidak tampak bersemangat seperti sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Guru Guo? Sekalipun muridnya tidak bisa datang karena sakit, dia tidak akan bisa mendapatkan pesuruh untuk menggantikannya, bukan? Padahal iklan Meituan bilang kalau pesuruh Meituan bisa lakuin apa aja. Anda tidak dapat mengandalkan iklan, Anda harus melihat efek sebenarnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.